Alright guys, welcome back to my channel di konten horror experience stories Desta Zelda Syafaat. Selamat pagi, siang, sore, dan malam dimanapun kalian berada yang menonton tayangan ini. Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Di sini saya jumpa lagi untuk kalian di tayangan horror experience stories yang ketiga atau part 3. Buat terhibur dengan konten saya ini, tidak bosan-bosan menikmati ceritanya walaupun kadang-kadang gak jelas alur ceritanya ya guys ya. Baik para pemirsa yang menonton tayangan ini, saya akan menceritakan kembali kisah horornya untuk kalian. Kisah ini diambil oleh pengalaman pribadi yang dialami oleh seorang anak yang bernama Putra. Ia berasal dari Desa Karangkabur, Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. Dia membagikan kisah horornya kepada saya pada waktu itu. Maksud saya, anak ini yang bernama Putra ingin membagikan kisah horornya kepada saya, kepada kita semua yang menonton. Ya, langsung saja lah ya, nggak usah panjang lebar ngomongnya, nggak usah menjelaskan ini itu. Jadi kisah Putra ini menceritakan pengalamannya itu melihat sosok wewe gombel di halaman rumahnya guys. Jadi pada waktu ia masih berusia 4 tahun, ia sering diajak kakak perempuannya bermain di halaman rumahnya guys, di Desa Karangkabur. Pada waktu setiap kali dia bermain di halaman rumahnya itu, dia seperti layaknya anak-anak biasa lah ya, bermain lari-larian, bermain petak umpet, berbagai macam permainan lah ya, bersama kakak perempuannya itu. Dan di saat itu juga, tanpa disadari, di depan halaman rumahnya itu terdapat satu buah pohon rambutan yang amat besar, tinggi, rindang, dan bisa dibilang pohon rambutan ini berusia sangat tua guys. Pasti pohon yang berbadan besar, berpostur tinggi besar itu memiliki energi alam gaib ya, dalam arti pasti menyimpan misteri sebelumnya yang zaman dulu itu memiliki kisah-kisah kelam ya guys ya. Jadi pada saat ia bermain bersama kakak perempuannya itu di halaman rumahnya, setiap kali dia bermain, dia itu sering melihat sosok-sosok tak kasat mata guys, seperti ya pocong, kuntilanak, tinggi besar, atau genderuwo, tuyul guys, seperti itulah pada umumnya ya. Dan di suatu hari dia bermain lagi bersama kakak perempuannya di halaman rumah. Sesampainya memasuki pada maghrib, ia dipanggil oleh ibunya untuk masuk ke dalam rumah guys. Ya gimana ya, namanya anak yang sensitif, punya kepekaan batin. Ia setiap kali bermain di halaman rumahnya yang luas, terdapat pohon besar, ia tuh sering melihat sosok-sosok itu. Dan kali ini ia melihat sosok yang amat menyeramkan baginya guys. Ini pertama kalinya ia melihat sosok yang memiliki energi kuat sehingga dia menampakkan dengan wujud aslinya, wajah menyeramkan dan berambut panjang tua, keriput, berbaju putih. Dan ini anehnya tuh, dia melihat sebuah balon kembar besar menjulur ke bawah, dan itu payudara guys. Tanpa disadari, saat ia melihat sosok itu, ia
menyampaikan penglihatannya itu, kisahnya itu ke ibunya pada waktu itu, guys. Dia berkata kepada ibunya saat dipanggil ke dalam rumah, saat ia digendong oleh ibunya, ia bertanya kepada ibunya karena dia tuh merasa kepo akan apa yang ia lihat. Ya, namanya juga anak-anak ya guys ya, masih kecil, rasa keinginan tahunya itu sangat besar. Apa yang ia lihat, apa yang baru saja ia lihat, apa yang saja ia kenal, pasti dia kepo dengan benda itu, dengan sosok itu, dengan apa yang ia lihat, pasti ia akan bertanya kepada orang yang lebih tua, orang tuanya, kakaknya ya kan ya. Jadi dia tuh bertanya kepada ibunya, "Mama, itu dengan logat anak kecil usia 4 tahunnya ini. Saya hanya mengulang reka kejadiannya seperti ini. Ma, iya nak, ya sayang, ada apa? Ma, itu di pohon rambutan kok ada nenek-nenek rambutnya panjang, tua, keriput, pucat, berbaju putih. Dan kok itu nenek-neneknya itu kok panjang besar ma, sampai ke bawah. Itu apa ma?" Dan saat itu juga, saat ibunya mendengar si putra ini berbicara kepada orang tuanya, ibunya pun spontan kaget dan merasa agak takut pada waktu itu, guys. Dan ibunya pun mengalihkan omongannya itu, atau mengalihkan pikirnya itu, nggak ada kok nah, itu nggak ada apa-apa di sana. Dan di saat si putra melihat sosok itu pun, ibunya sangat khawatir dengan keadaan anaknya yang masih balita, kok suka melihat sosok-sosok yang aneh, menyeramkan itu, guys. Dan ibunya pun di dalam hati berkata, apakah anak saya ini memiliki kelebihan ya, atau peka terhadap melihat sosok-sosok yang tak kasat mata. Dan langsung saja ibunya membawa anaknya itu ke dalam rumah untuk beristirahat. Dan pada waktu itu juga ibunya si putra ini bersama bapaknya berkomunikasi berdua di ruang keluarga. Dia menceritakan kisah anaknya yang selama ini, akhir-akhir ini sering melihat makhluk-makhluk aneh yang menyeramkan, yang tidak bisa dilihat oleh orang umum pada waktunya, guys. Jadi karena khawatir akan kesehatan dan mental anaknya, ibunya menyuruh bapaknya untuk menegur atau menebang pohon rambutan ini esok hari, guys. Dan esok hari pun tiba. Pada waktu itu juga, pada hari itu juga, siang itu juga, detik itu juga, bapaknya bersama keluarganya memotong pohon rambutan yang besar itu dengan gergaji dan gobet ya. Gobet itu seperti apa sih? Parang yang besar itulah, untuk memotong pohon rambutan itu. Dan akhirnya pohon rambutan itu ditebang. Dan goodbye pohon rambutan, kamu tidak ada lagi untuk kisah anak saya. Dan kau akan saya jadikan suluh untuk bahan bakar rebus air. Ya itulah guys, kisahnya si putra yang sedikit berbagi cerita pengalaman horornya kepada saya pada waktu itu. Mohon maaf bila kisahnya agak garing, agak sedikit kurang menyeramkan ya mungkin. Jadi itulah kisahnya si putra, menceritakan kisah waktu kecilnya melihat sosok wewe gombel yang payudaranya besar banget. Itu real sih, saya rasa itu real banget. Ya, terima kasih dukungan kalian. Bila suka like, tidak suka dislike. Jangan lupa tonton terus part cerita horor saya yang ke selanjutnya, karena setiap Selasa saya akan mengupload untuk kalian sebagai hiburan. Terima kasih sudah menonton channel saya. Terima kasih. See you in the next time. See you in the part. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.